Halo guys, pengen gomek. Kali ini gue bakal ngebahas produk dari Rexus. Dan produk Rexus kali ini adalah produk gamepad mereka, yaitu seperti ini ya kan, yaitu RX 300. Dan langsung aja kita lihat apa aja kelengkapan ada dalam paket penjualannya. Dan untuk kelengkapannya di sini ada satu buah kertas manual ya. Sorry banget, ini lecek banget kan ya. Ini sebenarnya basah banget, udah ketolong sebenarnya. Cuma ya gue ambil dan gue keringkan, jadinya lecek kayak gini. Ini paketnya tuh dikirim pada saat hujan sama kakang kurirnya gitu ya. Dan ya masih syukurnya ini selamat daripada kardus-kardusnya. Kardus-kardusnya ini udah gak ada yang keselamatan. Terus kalian juga akan dapetin satu buah kertas manual, dan yang punya gua nih udah gak selamat, jadi gua pakai kertas manualnya Sora kalau kalian ada yang notice. Dan tentunya kalian juga dapetin kabel USB Type-C ke USB Type-A. Ini kabel yang mirip dengan Daksa punya. Dan setelah kalian lihat apa aja kelengkapan ada dalam paket penjualannya, kita mulai dulu dari desainnya. Gamepad ini tuh cuma punya satu warna, dan gamepad ini tuh menggunakan layout PlayStation, tapi untuk L2 dan R2 nya ini masih bentuk Xbox sih ya menurut gua. Tapi so far untuk bentuk Xbox ini yang paling enak sih untuk saat ini ya. Dan selanjutnya untuk konektivitasnya. Konektivitasnya di sini menggunakan dua connectivity, yaitu Bluetooth dan juga wired. Nah, dan di sini untuk gamepad ini tuh bisa connect ke PlayStation 4 dan PlayStation 5. Tapi untuk yang PlayStation 5 ini hanya untuk game-game yang PS4 aja ya. Dan kalau yang di Android dan juga PC ini bisa pakai konektivitas wired dan juga Bluetooth. Dan untuk mengakses Bluetooth-nya ini gampang sih. Kalian tinggal pencet aja tombol di bagian tengah itu yang bulat, terus kalian pencet tombol oval yang di sebelah kiri, itu dipencet secara bersamaan sampai LED di dekat USB Type-C itu berkedip secara cepat. Dan kalian tinggal cari aja nama device-nya wireless controller di Android ataupun PC kalian. Gue nggak nyoba ini di PS4 karena kita gak punya ya barangnya ya. Jadi kalian bisa cek ke tech reviewer lain untuk pengetesan yang menggunakan PS4-nya. Selanjutnya masih di layout ya, kita bahas ya. Stick ini tuh punya dua tombol makro tambahan di bagian belakang yang bisa kalian set makronya ke kotak, segitiga, bulat, dan X. Jadi kalian bisa akses tombol-tombol tersebut di bagian belakang dengan lebih cepat lah. Selain itu juga seperti yang kalian lihat di sini, di bagian depannya ini ada touchpad ya, dimana karena dia support PS4 tentunya harus ada touchpad untuk mendukung fitur-fitur yang ada di PS4-nya. Selanjutnya secara desain juga kalian bisa lihat ini cukup menarik ya. Dari LED yang di tengah ini berwarna biru, dan dekat USB Type-C-nya itu ada lampu warna putih, jadi kayak PS5 ya desain sticknya gitu. Dan di bagian gripnya juga dikasih beberapa tekstur, yang dimana gripnya nantinya itu nggak terlalu licin karena dikasih sedikit-sedikit tekstur ya. Dan sama seperti pendahulunya dulu yang Daksa ya, untuk joysticknya juga dia kasih tekstur di sekelilingnya biar yang nggak mudah kepleset lah. Selanjutnya di bagian bawahnya itu kalian bisa lihat ada lubang TRRS untuk 3,5 mm. Kalian bisa colok headset yang sudah ada mic-nya. Jadi kalian bisa comms di PS4 menggunakan stick ini juga. Sama lah kayak di PS4 benaran sticknya. Selanjutnya untuk baterainya. Baterainya ini 600 mAh dan rechargeable ya, seperti yang seharusnya karena ada lubang Type-C ya. Jadi itu digunakan buat ngecas. Terus sama seperti pendahulunya, di gamepad ini juga punya legal hall magnet ya, dimana ini bisa mereduce yang namanya drifting ya, karena ya seperti yang gue pernah bahas sebelumnya lah, drifting tuh adalah masalah utama kalau gamepad yang dijual bebas gitu loh, kayak joysticknya tuh suka error gitu. Itu biasanya pemakaian lama lah, tapi kalau pakai hall magnetic sensor ini dia bisa mereduce itu, jadi pemakaian kalian bisa lebih panjang. Dan juga kalau menurut klaimnya Rexus dan hall magnetic sensornya sendiri, ini tuh bisa meningkatkan keakuratan dari joysticknya sendiri. Dan so far menurut sepengalaman gua memang nggak ada delay sih untuk konektivitas Bluetooth-nya ini. Gua pakai buat main FIFA ya so far enak-enak aja lah. Tapi ya namanya Bluetooth ya, kalau kalian pakai ini memang untuk kompetitif ya jangan lah ya. Tapi kalau hanya player kasual ya it's okay. Main bareng teman gitu ya kan. Ya main-main game-game AAA gitu ya, kasual lah istilahnya. Ini masih enak banget. Dan so far menurut gue sih secara looks-nya udah cukup menarik ya, seperti looks-nya PS5 ya. Terus dia juga baterai-baterainya cukup bagus juga, nggak ada yang kayak goyang-goyang gitu, semua erat ya. Dan ya so far menurut gue sih udah gak ada yang perlu dikomplain sih ya. Dan harga yang dibanderol untuk gamepad satu ini adalah 385.000, yang dimana menurut gue sih harga yang cukup menarik dan masuk akal jadinya. Karena bisa dipakaikan ke PC, PS4, PS5, ataupun smartphone kalian. Jadi ya semua device bisa connect, Bluetooth juga ada, dan delaynya juga nggak kerasa ya. Dan mungkin segitu dulu untuk review gue kali ini. Like kalau suka dan subscribe channel ini kalau channel ini bermanfaat. Gue Mike cabut diri. Bye-bye.